Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Laiyah. Nama setelah mendapatkan hidayah dalam Islam ini sejak 2002 yang lalu di Perawang, Riau. Nama sebelumnya di agama saya sebelumnya adalah Lianus Laiyah. Saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, tepatnya di daerah Nias Selatan. Motivasi saya untuk masuk dalam Islam itu adalah pertama, saya terenyuh, kagum mendengar tilawah Al-Quran dulu ketika saya berada di kota Medan. Saat itu saya masuk kelas 1 STM ya, nama sekarang itu SMK. Kagum mendengar tilawah Al-Quran itu yang lantunannya banyak menyinggung tentang kisah para nabi. Kisah para nabi. Yang saat itu yang saya masih yang saya tahu adalah yang dibaca itu surat Ali Imran, kemudian Al-Maidah dan surat Maryam. Nah, ternyata dalam surat tersebut adalah banyak menyinggung, banyak menceritakan tentang kisah keluarganya Imran, Dari situ makanya saya banyak kagum, kenapa kok banyak disebut di sini nama Maryam, nama keluarganya Imran itu ada Maryam, ada Yahya, dan sampai kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang disebut dengan di agama Kristiani sekarang adalah Yesus Kristus. Yang kedua adalah yang menjadikan saya tertarik dalam Islam ini adalah tentang kesucian. Saat itu saya melihat orang-orang Islam pergi sholat, lalu mereka berwudu. Mereka berwudu. Di situ ketika berwudu itu saya langsung teringat tentang perkataan Tuhan ketika memanggil Musa atau Moses dalam agama Kristen. Wahai Moses, Musa gitu kan dalam bahasa kita, Moses, jika engkau menghadapku maka lepaslah terompahmu, basuhlah wajahmu dan basuhlah tanganmu. Nah, ini saya menjadi satu terpancaran yang kedua, orang ini kok membersihkan diri, mulai dari lepas terompahnya, membasuh wajahnya, membasuh tangannya. Kemudian saya teringat lagi, kok kayaknya seperti baptis. Karena kalau baptis itu kan diusap di sini, kemudian kaki dan tangan. Nah, contohnya umpamanya seperti ini, saya teringat bagaimana dulu ketika Yohanes membaptis Yesus. Saya jadi teringat begitu, kan? Masya Allah, ini luar biasa ini agama Islam. Sampai terkagum-kagum dalam saya. Ini kalau sepertinya mereka lebih bagus, lebih sempurna dari yang saya dalami selama ini. Setelah itu, yang ketiga adalah mendengar khutbah Jumat. Saya sampai dikatakan sama teman-teman sebaya saya saat itu, tahu Lianus, ngapain kau dengarkan khutbah di sini? Emang kenapa? Apa bedanya gereja sama ini? Apa bedanya gereja sama masjid? Saya bilang, ya bedalah katanya. Enggak, yang disampaikannya juga tentang firman Tuhan. Dan yang disebut, kenapa saya mendengarkan saat itu? Karena yang banyak disinggung adalah masalah Nabi Musa. Saya terenyuh langsung. Saat itu yang ceramahkan oleh Ustadz Rangkuti namanya di kota Medan, masjid di Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah. Itu banyak menyinggung bagaimana perjalanan Nabi Musa saat melawan Fir'aun laknatullah. Jadi saya luar biasa, saya kemudian perjalanan dari dia lahir sampai dia perjalanan menjadi seorang nabi dan menyelamatkan Bani Israel, walaupun Bani Israel sekarang adalah mereka sudah membangkang dari asasnya ketuhanan yang Maha Esa gitu.
Tapi saya terenyuh di sini dengan perjuangan Nabi Musa alaihissalam, ya. Bagaimana sampai ketika itu, bagaimana ketika Nabi Musa itu melewati laut, ya, diceritakan. Jadi saya kagum gitu. Jadi ini masalah tempat ibadah. Nah, saya mengikuti begitu, termasuk menyinggung saat itu keluarganya, lagi-lagi keluarga Imran yang disinggung oleh si Ustadz Rangkuti. Jadi saya makin yakin gitu loh, kok Islam ini kok luar biasa, lebih mendambakan, lebih mengagungkan para leluhur-leluhur, para nabi-nabi daripada saya. Sayang kalau agama saya dahulu ya cuman mengagungkan lebih kepada Isa doang, ya, kepada Isa. Selebihnya adalah selintas lewat gitu. Tidak seperti itu. Kalau di Islam enggak, semuanya diagungkan seperti itu. Ya, walaupun Nabi Muhammad pada hakikatnya adalah Nabi yang diutus khusus buat orang Islam, tapi semuanya tidak dibedakan, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran itu, la nufarriqu baina ahadim minhum, ya. Jadi tidak ada tidak ada dibedakan di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya menganalisa setelah sekian lama, 6 bulan lebih saya di kota Medan ini, daerah Bandar Slamet, kok orang Islam tidak membeda-bedakan antara tempat ibadah ini dengan itu, ya kan? Saya mulai bertanya-tanya itu karena udah 6 bulan lebih, kok dari sana bisa ke sini, dari sana bisa ke sini, kok luar biasa gitu. Saya jadi selalu seri itu. Kenapa? Kalau di agama Kristen dahulu, ya namanya udah berbeda, ini dia udah berbeda sekte, antara GPDI, GKII, Bethel, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kalau sudah beda, dia tidak mungkin orang Bethel masuk gereja Katolik, enggak. Dia nggak harus dulu, ya, dibaptis dulu, ya. Dia harus ada pembaptisan dulu, dia harus ada perjanjian dulu sebelumnya kalau dia mau menjadi jemaat gereja itu sendiri. Tapi kalau sekadar ngikut ya nggak masalah. Tapi kalau tetap menjadi jemaat di gereja itu, dari BNKP Protestan menjadi jemaatnya Katolik, ya nggak bisa, harus jadi daftar dulu. Contohnya sekarang ini, ya. Contohnya sekarang keluarga saya, ada keluarga saya yang Katolik di Medan. Adik saya, dia mau masuk gereja Protestan, akhirnya dia daftarkan sama paman saya, nggak bisa. Kemudian dia juga jadi jemaat gereja itu bisa dia nanti sah sebagai jemaat gereja itu ketika sudah dicatat namanya oleh pengurus gereja. Nah, udah dicatat sah dia sebagai anggota gereja tersebut. Kalau enggak ya enggak. Nanti kalau meninggal susah. Ya, susah kalau meninggal nanti. Nah, ini membuat saya jadi Islam kok, ternyata masjid Islam nggak pilih bulu kemana masjid yang dia masuk. Jadi kalau umpamanya di Kristiani, umpamanya dia Protestan, jemaat Protestan, jemaat Katolik, atau jemaat Bethel, jemaat GPDI, dia masuk gereja ini tidak bisa. Contoh ini Bintaro ini umpamanya, datang orang Katolik seperti bapak saya. Bapak saya dulu sebelum dia masuk Islam datang ke Jakarta ini, ya, sebelum dia masuk Islam. Akhirnya bapak saya juga masuk Islam, alhamdulillah. Ya, setelah perjuangan 13 tahun 14 tahun saya memperjuangkan untuk bisa dapat daya. Tapi saya tidak paksa. Nah, dia mau masuk gereja Katolik, harus cari di mana gereja Katolik dulu. Ya saya bingung, harus cari gereja Katoliknya. Dia nggak bisa masuk gereja GPDI di Bintaro sini, nggak bisa. Ya, dia nggak ngerti juga ritual ibadahnya. Gitu itu. Ini jadi satu kenyataan yang luar biasa buat saya saat itu. Loh, luar biasanya agama Islam bisa bersatu begini, ya, dengan dibawakan agama baru oleh Muhammad. Ya, seperti gitulah mati saya, seperti gitu. Nah, ini yang membuat saya jadi menganalisa panjang sehingga akhirnya memperbandingkan. Nah, pada akhirnya sampai pada aktualisasinya, ya, saya mensyahadatkan diri pada 2002 yang lalu di Riau. Pandang saya tentang Islam saat saya masih Kristen adalah itu sangat tidak baik, sangat buruk.
Ya, karena kenapa saya itu dulu, karena satu, keluarga saya itu memang kan para pengurus gereja. Contohnya saya sebut ya, abang sepupu saya saat ini, dia adalah pendeta. Kemudian besan bapak saya itu namanya sintua gereja, sintua, jadi imam gereja. Kemudian menantu bapak saya, keponakan bapak saya itu para pengurus gereja. Mertua bapak saya imam gereja, abangnya bapak saya imam gereja. Kemudian kalau di orang Batak itu namanya pariban. Paribannya bapak saya itu adalah pendeta, bukan pendeta, katekis, orang Katolik. Ya. Kemudian melaju lagi, abang sepupu saya katekis. Ade bungsu bapak saya, ade bungsu orang bapak saya, katekis lagi yang memperjuangkan saya dulu masuk karantina Kristen. Kemudian kakak sepupu saya, itu lagi dia adalah seorang suster. Kemudian keluarga saya, kakek saya itu seorang kepala desa, ketua adat, macam-macam. Ya, kan memang saya dijadikan sebagai itu. Jadi kalau memang tertanam rasa kebencian itu wajar. Saya benci sekali dengan Islam dulu. Ya. Saya benci sekali. Sampai ketika itu saya tinggal di asrama namanya asrama Faumasi. Asrama Faumasi adalah khusus untuk binaan para kaderisasi rohaniawan gereja. Ya, kaderisasi rohaniawan gereja, ya nanti itu bisa menjadi sekolah ini bruder, sekolah frater, sekolah ya sampai seterusnya, bahkan menjadi seorang pastor kalau bisa seperti gitu. Tapi saya di samping di dalam karantina itu sekolah tinggal di situ, lalu sekolah di luar, sekolah di SMP negeri. Nah, saat itu kebencian saya itu teman, ya saudaraku yang mendengar ini maupun saudara Yopi yang mewawancara saya ini, bahwa itu ketika di asrama saya ada gambar orang Islam yang pakai jilbab itu, pakai jilbab plus dengan baju-baju muslim lah, ya, ditempel sama ketua asrama saya di ruang belajar. Saya robek. Loh, kenapa kok robek itu katanya? Ini ngapain di sini nih, Bang? Ngapain di sini nih? Kan mengundang-undang kita untuk apa? Apa tempel momen Islam di sini? Nggak ada gunanya. Kita orang Kristen di sini semuanya, Katolik sini semuanya. Saya robek sampai saya ditampar nanti itu. Itu kebencian saya. Salah satunya pembuktiannya begitu. Nah, kenapa? Karena tadi sudah ditanamkan dalam hati saya oleh frater saya bahwa Muhammad itu dikatakan beginilah, itu yang dia dikatakan seorang laki-laki yang nggak beres, yang dia adalah Muhammad itu adalah dia itu menyembunyikan babi, ya, dia adalah Muhammad itu adalah dia suka seorang perempuan gitu, kemudian seorang penaik kuda itu namanya, pembalap kuda kerjaannya. Ya Allah, nggak pernah dikasih berita yang valid tentang Muhammad. Jadi yang kita ditanamkan dulu cuma 24 sampai Yesus, 24 nabi. Ya, Muhammad itu dijelekan semuanya kejelekan. Nah, saudaraku yang mendengarkan ini, kami tidak pernah menjadikan Yesus, tapi kami membela Yesus. Tanggapan keluarga luar biasa ya, Yopi. Saya masuk Islam itu pertama itu bapak saya melaknat saya, mengutuk saya, keluarga mengutuk saya semuanya. Saya masuk Islam itu dianggap tidak anak lah itu. Tentu saya sebagai seorang anak menangis. Dalam umur saya yang masih kurang lebih 21 tahun ya, 22 tahun lah. Tentu hati menangis, tiba-tiba dikutuk, dilaknat dari sana. Alhamdulillah ada yang menginspirasi saya, yang menasihati saya, seorang ustadz Islam namanya Ustadz Sahabudin, orang Jawa. Kamu jangan sedih, itu sudah biasa dalam perjalanan keimanan. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dicerca oleh keluarga, dilaknat oleh keluarga, tidak yang nggak boleh anak. Belum lagi yang kedua itu Yopi, ya.
setelah saya masuk Islam, 2 tahun kemudian itu saya dipecat dari perusahaan, ya, didengar oleh manajer saya, nah marganya Munte, orang Batak, didengar oleh, karena saya udah masuk Islam, manajer saya ini lalu memecat saya karena saya debat panjang sama dia tentang keislaman. Kemudian apa lagi? Saya sakit, ya. Kemudian nggak lama kemudian bapak saya sakit keras sampai mau meninggal. Nah, disinyalir saat itu gara-gara saya masuk Islam. Dia karena pernyataan beberapa paranormal, para dukun macam-macam yang ngasih dia obat, termasuk kakek saya, seorang dukun besar di daerah Nia Selatan namanya, ya. Karena guru kakek saya itu guru besar. Dia guru besar silat, dia juga guru besar yang ini yang mengobati orang, ya. Nah, kakek saya ini akhirnya mengatakan, ini si anak harus dimasuk Kristen dulu ini. Nah, ini baru. Kemudian yang ada kakak sepupu saya, seorang paranormal gitu, ya misalnya gitu, baru bisa hidup bersehat karena saya harus masuk Islam. Saya datang di rumah, saya bukan masuk Islam, maka saya berdakwah. Saya katakan sama abang saya yang pendeta, bang, kau saksikan, ya, hari ini walaupun darahku akan keluar, hari ini ada yang meninggal hari ini, sedikit pun saya tidak pernah goyang iman saya dalam Islam. Abang harus cangkap itu. Oke, demikian saja dari saya. Moga-moga ini adalah jadi suatu kebaikan bagi kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.